Halo semua, perkenalkan, saya Marisa Magdalena dari kelas 10I ingin membahas tentang aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Mohon dimaafkan karena sini ada yang kepotong, tidak tahu kenapa. Jadi mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Yang pertama di sini ada berisi pendahuluan, yaitu produk informatika adalah hasil dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti aplikasi mobil, sistem operasi, software, akuntansi, hingga platform AI dan media sosial. Komunikasi. Produk-produk ini telah mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, belajar, bahkan berpikir. Perubahan ini membawa dampak luas, tidak hanya secara teknis, tapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan hukum harus kita pahami bersama. Dampak sosial informatika positif. Akses informasi lebih luas. Dengan internet dan aplikasi digital, masyarakat bisa mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan dari seluruh dunia secara cepat dan mudah. Peningkatan interaksi sosial. Media sosial, aplikasi pesan, dan forum digital memungkinkan kita berinteraksi lintas negara, budaya, dan generasi. Kemudahan dalam pendidikan dan kesehatan. E-learning, telemedicine, dan sistem informasi sekolah mempermudah pelayanan publik dan pendidikan jarak jauh. Pemberdayaan komunitas. Komunitas online mendorong kolaborasi dalam berbagai bidang, dari kewirausahaan digital sampai advokasi sosial. Dampak sosial informatika negatif. Isolasi sosial dan ketergantungan teknologi. Terlalu sering menggunakan gadget bisa menurunkan interaksi fisik dan membuat individu merasa kesepian. Penyebaran informasi palsu, hoaks, dan ujaran kebencian mudah menyebar karena kecepatan komunikasi digital. Cyberbullying dan kekerasan digital. Muncul bentuk-bentuk kekerasan baru yang bersifat psikologis melalui dunia maya. Pelanggaran privasi. Banyak platform digital yang mengakses dan menyalahgunakan data pengguna tanpa izin. Dampak ekonomi informatika positif. Munculnya ekonomi digital. Produk informatika menciptakan peluang besar di sektor e-commerce, startup teknologi, vintage, dan lain-lain. Peningkatan produktivitas. Sistem digitalisasi dalam bisnis, manufaktur, dan pertanian meningkatkan efisiensi dan menekan biaya. Peluang usaha untuk UMKM. Banyak UMKM berkembang pesat berkat penggunaan platform digital seperti marketplace dan media sosial. Selanjutnya, dampak ekonomi informatika negatif. Otomatisasi menggantikan pekerjaan manual. Beberapa pekerjaan profesional berkurang karena digantikan oleh mesin dan sistem otomatis. Kesenjangan digital. Tidak semua daerah memiliki akses internet dan perangkat yang memadai, menciptakan kesenjangan ekonomi digital. Dominasi perusahaan besar, monopoli digital. Perusahaan teknologi global seperti Google, Amazon, dan Meta memiliki kekuasaan pasar yang besar yang bisa menekan pelaku usaha kecil. Selanjutnya lagi di sini ada aspek hukum informatika. Hak kekayaan intelektual. Perlindungan terhadap hak cipta, software, lisensi, penggunaan aplikasi, dan kepemilikan paten teknologi. Perlindungan data pribadi. UU PDP atau bisa jadi perlindungan data pribadi mengatur bagaimana data penggunaan harus dikumpulkan, disimpan, dan digunakan secara etis. Hukum ITE atau informasi dan transaksi elektronik, yaitu mengatur aktivitas digital termasuk e-commerce, tanda tangan digital, dan konten internet. Regulasi teknologi baru. Seiring dengan munculnya AI, blockchain,
dan IoT, dibutuhkan regulasi baru yang lebih responsif. Di sini ada lagi aspek hukum informatika. Ini adalah lanjutannya, yaitu studi kasus-kasus Cambridge Analytica atau Facebook. Penyalahgunaan data jutaan pengguna untuk kampanye politik tanpa izin. Pembajakan software. Pelanggaran hak cipta yang merugikan perusahaan pengembang software. E-commerce penipuan. Banyak kasus penipuan transaksi online yang harus ditindak berdasarkan hukum ITE. Konten bermuatan sara dan ujaran kebencian menjadi perhatian khusus dalam penegakan hukum digital. Di sini ada tantangan dan solusi. Bisa kita lihat tantangan. Literasi digital masyarakat yang masih rendah. Kecepatan perkembangan teknologi lebih cepat daripada regulasi. Keamanan siber yang rentan terhadap serangan dan kebocoran data. Tantangan tersebut memiliki solusi, yaitu solusinya adalah edukasi dan pelatihan digital secara dini. Pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Selanjutnya, ada berisi kesimpulan. Sebelum kita menutup pembahasan tersebut, di sini saya memiliki kesimpulan, yaitu kesimpulannya adalah produk informatika sangat memengaruhi kehidupan kita sehari-hari dalam berbagai aspek. Penting bagi kita untuk memahami dampak sosial, ekonomi, dan hukum dari teknologi ini agar dapat memanfaatkannya secara bijak. Dengan literasi digital yang baik, kita bisa menjadi pengguna aktif dan bertanggung jawab yang tidak hanya menikmati manfaat teknologi, tapi juga turut menciptakan dunia digital yang aman, adil, dan inklusif. Sekian, terima kasih.